Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar? Sehat kabeh dan lancar kabeh urusane ya. Balik mana ya aku Icang sate usus hasil dia baru seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film Korea yang sangat-sangat menyentuh dan menyayat hati, yaitu Miracle in Cell No. 7 tahun 2013. Jujur aja dulu pas nonton film ini sampai nangis sih lur, kurang ajar memang ini filmnya. Jadi monggo diambil tisu dan menyendiri dulu sebelum nonton alurnya buat yang belum nonton ya. Miracle in Cell No. 7 bercerita tentang seorang pria penderita disabilitas mental yang harus meninggalkan anaknya dan masuk penjara karena suatu kasus penuh kejanggalan. Sampai akhirnya anak semata wayangnya ikutan masuk penjara dan kehadirannya berdampak positif bagi para napi di sana. Seperti apa kemewean film ini? Langsung aja kita gaskan pantun dong. Cak Tarno bal-balan gawang sendal, monggo sekecaaken endal. Di sebuah penjara, seorang wanita bernama Yesung diberikan berkas-berkas kasus penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan seorang pria bernama Yonggu oleh sang kepala sipir Min Hwan. Yesung yang keluar penjara pun melihat balon kuning yang nyantol di kawat penjara, dan dia teringat dengan masa lalunya. Setelah itu Yesung mendatangi seorang peramal bernama Manbum dan asistennya yaitu Bongsik. Lalu mereka bertiga pergi menemui pastor Yang Ho, juga pemain piano gereja yaitu Chun Ho. Keempat pria ini plus seorang kakek bernama Seo diminta datang ke pengadilan untuk suatu tujuan tertentu. Ternyata Yesung adalah seorang jaksa pembela yang ingin membeberkan fakta-fakta sebenarnya dari sebuah kasus yang dulu pernah terjadi. Karena dia adalah saksi mata langsung di TKP. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapakah kelima pria yang ditemui oleh Yesung? Inilah keajaiban di sel nomor 7. 달리 당시의 증거와 정황을 정확히 되짚어봐야 합니다. 지금부터 제가 말하는 모두 진실입니다. Film pun flashback 16 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1997 saat Yesung kecil yang berusia 6 tahun sedang menyanyikan lagu Sailor Moon dengan Yonggu yang ternyata adalah ayah kandungnya. Yonggu hidup berdua dengan anaknya dan dia mengalami disabilitas mental. Jadi ya gitu lur, susah bersosialisasi, kecerdasannya rendah, susah bersikap yang seharusnya, dan susah membedakan mana yang wajar dilakukan atau tidak. Yesung yang sangat mengidolakan Sailor Moon pun setiap hari datang ke toko yang sama dengan ayahnya karena kepingin beli tas Sailor Moon di sana. Yonggu yang bekerja sebagai tukang parkir di mall berjanji akan membelikannya besok setelah gajian. Tapi sayangnya tas stok terakhir itu sudah keburu dibeli seorang bocil lain bernama Jiung. Seperti yang sudah tak jelaskan lur, Yonggu yang gak tahu cara bersosial mengelus wajah Jiung dan mengatakan jika tas itu milik anaknya Yesung. Lah jelas kedua orang tuanya emosi karena tindakan mengelus-ngelus seperti itu tidak etis. Dan sang ayah pun langsung memukul Yonggu. Sekembalinya ke rumah, Yonggu tetap berjanji akan membelikan tas Sailor Moon di toko lain untuk hari pertama sekolahnya Yesung. Keesokan harinya Yonggu pun berangkat kerja dan seperti biasa mereka bermain hitungan 3. Yonggu balik badan dan mereka sama-sama melakukan tingkah konyol. Setelah mendapatkan gaji bulanan, secara kebetulan bocil Jiung yang ada di mall tersebut melihat Yonggu dan bertanya apakah Yonggu sudah mendapatkan tas Sailor Moon di toko lain untuk anaknya. Melihat tas Sailor Moon tersebut, Yonggu pun sangat senang dan terus mengikuti Jiung sampai akhirnya. Loh, seorang mak-mak yang kebetulan lewat melihat Yonggu yang membuka celana Jiung, menciumnya, merabanya, dan terlihat darah di dahinya. Juga sebuah batu di dekat sana. Jelas mak-mak yang mengira Yonggu adalah seorang pedofil pembunuh langsung kabur dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Tak lama kemudian Yonggu pun ditahan oleh kepolisian dan sudah banyak media berdatangan. Dia yang gak tahu apa-apa hanya ingin pulang untuk menemui putrinya. Tapi polisi langsung menendangnya karena mengira Yonggu berusaha kabur. Di lain sisi, Yesung yang khawatir karena ayahnya nggak pulang-pulang sampai besok pagi, akhirnya pergi mencarinya. Ternyata ayah korban Jiung adalah komisaris jenderal polisi, dan pagi itu Yonggu diminta melakukan reka ulang kejadian.
Saat itu Yonggu bahkan masih tidak tahu apa yang terjadi dan hanya mengikuti permintaan polisi untuk mempraktekkan apa yang dia perbuat ke Ji-young. Lalu polisi memaksa Yonggu membuka celananya padahal dia tidak melakukan hal tersebut karena diiming-iming sebentar lagi akan bertemu dengan anaknya. Nurut aja ya kan Yonggu lur, buka celananya. Melihat itu warga yang semakin histeris dan emosi ingin memukuli Yonggu, dan di saat yang sama Yesung juga datang ke TKP. Dia melihat ayahnya yang diperlakukan kasar lalu diseret pergi oleh polisi. Yonggu pun akhirnya dipenjara dengan tuduhan kasus penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan anak. Jelas sang kepala sipir Min Hwan terkejut melihat ada orang yang tega berbuat tidak manusiawi seperti itu. Lalu saat diberikan sedikit pidato, tiba-tiba Yonggu pun langsung nyelonong mau telepon anaknya di rumah. Wah, Min Hwan pun semakin emosi dan memukuli Yonggu berkali-kali dengan gagang telepon. 들어오는 사람 치고 지은 죄. Yonggu pun akhirnya dimasukkan ke dalam sel nomor 7 yang dihuni oleh kriminal-kriminal berbahaya namun sangat dagelan. Ada kakek Seo dengan kasus penipuan, Manbum si tukang zina, Chunho juga kasus penipuan, Bongsik si pencopet, dan juga ketua di sana yaitu Yang Ho, seorang gangster yang juga ahli di bidang penyelundupan. Awalnya mau dibully tapi karena Yonggu sangat polos dan perilakunya tidak seperti orang pada umumnya, nggak jadilah ya kan. Tapi ketika dilihat catatan kriminalnya dan ketahuan Yonggu dikenakan pasal berlapis karena seorang pria cabul yang memerkosa dan membunuh anak di bawah umur. Wah, langsung disikat sama Yang Ho dan lainnya. Mereka semua pun geleng-geleng dengan kasus Yonggu dan berencana terus menghajarnya di dalam sel. Tapi ketika tahu hukumannya adalah eksekusi mati, mereka pun merasa iba dan mengurungkan penyiksaan tersebut. Di lain sisi, putri semata wayangnya Yesung yang hidup sebatang kara akhirnya dimasukkan ke dalam panti. Setelah itu Yang Ho pun memulai aksi penyelundupannya, yaitu requestan barang-barang dari napi-napi di sana. Saat bekerja di pabrik bola, dia memasukkan catatan barang-barang ke dalam bola dan sok-sokan gak sengaja kelempar keluar penjara. Ternyata di luar sana sudah ada rekanannya dan melempar bola lain yang sudah berisi pesanan para napi. Bos napi lainnya yang gak terima karena Yang Ho merusak bisnisnya, berencana membunuhnya dengan ujung belakang sikat gigi yang sudah diruncingkan. Tapi Yonggu yang melihat niat jahat tersebut pun langsung melindungi Yang Ho. Alhamdulillahnya luka di perut Yonggu bisa diobati, dan sebagai rasa terima kasih Yang Ho pun akan membalasnya dengan memenuhi apapun yang diinginkan oleh Yonggu. Sudah bisa kalian tebak dong apa dong? Sudah jelas Yonggu pun meminta hal yang sangat tidak masuk akal, yaitu putrinya Yesung. Beberapa hari setelahnya diadakan acara paduan suara anak-anak panti di penjara tersebut. Berkat koneksi dan skill penyelundupan Yang Ho, Yesung pun juga diikut sertakan. Lalu di saat yang tepat, Yesung langsung diculik oleh Manbum dan dimasukkan ke dalam kotak jatah makanan penjara. Mana sempet jatuh pula. Untungnya cara itu berhasil dan betapa bahagianya mereka berdua bisa kembali bertemu. Bongsik yang sempat panik dan takut hukumannya ditambah kalau ketahuan mencoba memanggil sipir, tapi Bongsik akhirnya luluh karena Yesung memohon kepadanya. Karena rombongan anak-anak padus panti akan pulang, Yesung diminta segera kembali ke bisnya. Setelah dibujuk berkali-kali, akhirnya dia mau asalkan Yang Ho berjanji akan membawa Yesung kembali ke dalam sel. Tapi sayangnya bis panti sudah keburu balik dan sepertinya memang takdir Yesung untuk tinggal di penjara bersama ayahnya. Malam harinya pas enak-enak tidur, Yesung yang masih bangun mengatakan, "Ayah, aku sangat suka deh lampu hias buatan berbentuk bulan dan bintang itu." Masalahnya suaranya kekencengan dan sipir penjara yang curiga pun langsung mendatangi sel. Wah, bingung sampai akhirnya Manbum pun voice over kayak gini dong. 별님
Setelah itu, Minhwan yang melihat foto-foto paduan suara menyadari jika ada gadis bocil yang tiba-tiba hilang. Sayangnya Yesung pun akhirnya ketahuan dan langsung diamankan. Jelas kepala sipir semakin emosi karena bisa-bisanya Yonggu mengkhawatirkan anaknya, padahal dia sudah membunuh seorang gadis bocil. Yonggu pun dimasukkan ke dalam sel khusus, sedangkan Yesung dipulangkan lagi ke panti. Lalu saat tengah malam, tiba-tiba bos napi membuat kekacauan dengan membakar salah satu ruangan di sana. Minhwan pun meminta seluruh napi dan sipir menyelamatkan diri ke halaman, sedangkan dia akan mencoba bernegosiasi. Tapi cara itu tidak berhasil dan api pun terus menjalar ke ruangan lainnya. Mau nggak mau Minhwan harus menggunakan kekerasan untuk menghentikannya. Tapi yang ada dia malah terjebak di dalam ruangan tersebut. Yonggu yang sempat melihatnya pun tanpa ada rasa benci sedikit pun, dengan heroiknya mendobrak lemari penghalang dan langsung menyelamatkan sang kepala sipir. Keesokan harinya Minhwan yang sudah siuman diberitai jika yang menolongnya adalah si aneh Yonggu. Terlihat Yonggu yang masih pingsan karena terlalu banyak menghirup gas saat menolong Minhwan. Bahkan Yonggu memohon-mohon sambil menangis sejadi-jadinya ke dokter agar kepala sipir bisa diselamatkan. Dokter pun sampai bertanya-tanya apakah Yonggu benar-benar seorang penjahat. Di sekolah barunya, Yesung bertemu dengan Bu Guru dan meminta bantuannya untuk menjenguk ayahnya di penjara. Terlihat Yonggu yang sangat bahagia didatangi oleh putrinya. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan saat itu Minhwan melihat kedekatan mereka dari balik pintu. Dari apa yang dibicarakan mereka, betapa polos, tulus dan sayangnya Yonggu dengan anaknya membuat Minhwan semakin yakin ada kejanggalan di kasus ini. 합창부 시키려고요. 예쁘고 그래요. 예승이 아빠 금방 기다려. Karena terus kepikiran ayahnya dan merasa kesepian, Yesung sampai masuk rumah sakit karena nggak mau makan sama sekali. Minhwan pun datang menjenguknya dan Yesung mengatakan jika dia ingin dimasukkan juga ke penjara bersama ayahnya. Minhwan yang merasa iba dan ingin membalas budi Yonggu karena telah menyelamatkannya, akhirnya membawa Yesung kembali ke penjara. Sejak saat itu Yesung bisa sekolah dan bertemu ayahnya di penjara kapanpun Yesung mau. Setelah itu Minhwan mendatangi seorang polisi untuk melihat berkas-berkas kasus Yonggu. Minhwan yang melihatnya pun curiga, jangan-jangan ini yang nulis pengakuan bukanlah Yonggu, tapi sudah dipalsukan demi terselesaikannya kasus tersebut. Sekarang Yesung semakin dekat dengan Minhwan maupun para napi di sel nomor 7. Dia meminta Yang Hu membacakannya dongeng, tapi karena ternyata dia buta huruf, yang ada malah Yesung ngajarin baca tulis ya kan. 이건 사자지 사자. 바보. Yesung juga membantu napi-napi lainnya seperti Bongsik yang pengen tahu kabar istri dan anaknya yang baru lahir. Dengan hebatnya Yesung pun meminjam HP temannya agar Bongsik bisa menelpon istrinya dan anak mereka pun akhirnya dinamai Bongsun. 네가 우리 아빠야. 신봉선. Melihat kebaikan ayah dan anak ini, mereka semua pun bertanya ke Yonggu apa yang sebenarnya terjadi dengan Jiung. Yonggu pun menceritakan apa adanya bahwa ketika dia mengikuti Jiung, Yonggu sempat terpeleset dan Jiung yang masih terus berlari tiba-tiba berteriak. Lalu saat Yonggu mengeceknya di tikungan pasar, terlihat Jiung yang sudah terjatuh dengan luka di dahinya. Entah apa yang terjadi. Mereka semua pun langsung mulai sok-sokan jadi detektif ya kan. TKP kejadian dibuat di lapangan penjara untuk mencari tahu penyebab Jiung bisa terjatuh sampai meninggal. Yang Hu pun mencoba menyelengkat kaki Bongsik, tapi yang sakit hanya tangannya yang menumpu. Padahal belakang kepala Jiung sampai pecah. Oh, jangan-jangan ini gara-gara tas Sailor Moon-nya bro, kata Chunho. Dugaan mereka ternyata benar lur, karena ada ganjelan tas Sailor Moon itulah kepala Jiung bisa terbentur di aspal. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Jiung bisa kepleset ya kan? Untungnya Yonggu ini ingatannya kuat, terutama yang berkaitan dengan angka. Dia mengatakan Jiung terjatuh di tanggal 27 Februari jam 1:15, dimana saat itu mereka berlima nggak bisa mandi di penjara karena ternyata suhu minus 18 derajat yang membuat air membeku. 거의 못했잖아요. 왜 미끄러진 거네.
Misteri terakhir adalah luka di dahi Ji-young. Setelah dianalisa, Ji-young yang panik karena terpeleset, refleks megang tali batu bata untuk memberat terpal pasar kayak gini lur. Lengkap sudah penyebab Ji-young meninggal. Mereka pun bertanya, terus kenapa ente buka-buka celananya Ji-young gu? Disinilah Yonggu akhirnya memberitahu alasannya. Langkah pertama adalah membuka celana untuk memperlancar sirkulasi darah, bukan memperkaosnya. Langkah kedua, menekan dada bukan merabanya atau mencekiknya. Langkah ketiga, nafas buatan 12 kali per menit, bukan menciumnya. Dan langkah terakhir adalah mencubit atau menampar agar terbangun, bukan kekerasan fisik. Itu semua adalah langkah-langkah darurat CPR lur, atau cardiopulmonary resuscitation, atau pertolongan pertama nafas buatan yang materinya pernah didapatkan Yonggu saat dia bekerja. Tapi karena saat itu Yonggu ketakutan dan susah menjelaskan, dia akhirnya menjadi korban tuduhan salah sangka dan hanya pasrah ketika diminta menurunkan celananya demi iming-iming bertemu dengan anaknya. Mendengar pengakuan itu, Yang Ho dan kawan-kawan pun akhirnya akan membantu Yonggu semaksimal mungkin saat persidangan nanti. 가슴을 누른다. 정신 차려요. 그렇죠. 예. 정신을 판단 못하는 우리 용구 재판 우리 간다. Kembali ke masa sekarang, di mana Yang Ho dan Chun Ho memberikan kesaksian penyebab kematian Ji-young di hadapan hakim. Tapi jaksa penuntut mengatakan jika kesaksian tersebut tidak ada buktinya. Ditambah lagi mereka adalah mantan narapidana. Tapi Yang Ho dan Chun Ho mengatakan bahwa tidak ada hukumnya dan tidak ada hubungannya bagi mantan narapidana untuk memberikan kesaksian yang bisa dipercaya. Setelah itu Yesung pun meminta kesediaan sang kepala penjara Min Hwan untuk memberikan kesaksiannya. 실제로 복역했던 사람의 진술을 과연 믿을 수가? 당시 보안과장을 증인으로 Film pun kembali flashback saat Min Hwan dengan nekatnya menghadap sang komisaris jenderal atau ayah dari Ji-young. Min Hwan ingin kasus Yonggu diselidiki kembali karena Min Hwan yakin dia tidak bersalah. Tapi Pak Kom hanya mengatakan satu kalimat yang membuat Min Hwan terdiam. Apakah kamu pernah kehilangan seorang anak? Sementara itu di dalam sel, Yonggu terus dilatih teman-temannya agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan memojokkannya saat sidang nanti. Hari demi hari pun berlalu, Yonggu berkali-kali dites dan diminta menghafal jawaban-jawaban yang sudah dituliskan oleh mereka. 성추행하기 위해서 바지를 벗긴 일이 있죠. 몰라도 안에 저 해야 된다고요. Saking setia kawan dan pedulinya mereka, napi-napi lain diminta menandatangani surat petisi agar Yonggu dibebaskan. Sampai akhirnya Yonggu pun hafal semua jawabannya dan teman-temannya pun yakin dia pasti akan menang di persidangan. Setelah itu datanglah pengacara Yonggu yang ternyata sudah disogok oleh komisaris jenderal. Jelas bukannya membantu, yang ada malah memberikan ancaman jika Yesung akan kenapa-kenapa kalau Yonggu tidak mengakui perbuatannya saat persidangan nanti. Melihat kebrengkesan pengacara tersebut, Min Hwan pun membantu dengan menunjukkan catatan pengakuan palsu di berkas kepolisian. Karena Yonggu yang kecerdasannya rendah tidak akan bisa menulis seperti itu. Tapi sang pengacara sogokan hanya terdiam. 이거 쓸 정도로 그렇게 똑똑한 놈 아닙니다. Hari persidangan pun akhirnya tiba. Saat menunggu, Yonggu masih terus menghafal kertas jawaban dari teman-temannya. Tapi saat persidangan dimulai, terlihat wajah Yonggu yang linglung seperti memikirkan sesuatu. Ternyata lur, dengan kejinya komisaris jenderal sempat datang ke ruangan tunggu Yonggu sebelum persidangan dimulai. Dia menghajar Yonggu berkali-kali dan bersumpah akan melakukan hal yang sama kepada Yesung jika Yonggu tidak menerima hukumannya. Ditambah lagi pengacara sogokan juga menginginkan Yonggu mati agar Yesung bisa tetap hidup. 있다고 뭔 말인지 알지? 달걀바다. 내려친 사실이 있어요. 내가 그랬어, 내가. Apa nggak ikut emosi aku liatnya, krik. Yonggu yang melihat Yesung juga hadir di sana semakin menjadi-jadi mengakui jika memang dialah yang memperkosa dan membunuh Ji-young. Karena saking takutnya Yesung dibunuh oleh komisaris, Min Hwan pun meminta Yonggu untuk fokus dan mengatakan ke hakim jika psikologis tersangka sedang terintimidasi. Terlihat pengacara Yonggu yang juga tidak membantu sama sekali, sampai akhirnya hakim memutuskan bahwa Yonggu tetap dijatuhi hukuman mati. 미안합니다. 미안해. 너한테 사형을 인가한다. 예승이. 감사합니다.
Setelah persidangan tersebut, Yesung pun dijadikan anak angkat oleh Minhwan. Dia rutin menjenguk ayahnya, mengirim surat, dan mereka selalu bermain hitungan 3. Yesung tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas dan juga berbakat. Sementara itu, napi-napi sel nomor 7 beraktivitas seperti biasanya. 시옷 3조. 너희 크면 연예인이나 모델 시킬까 봐. 상대 한국 공부 열심히 하고 있어. 한국 공부 열심히 시간 지나고 있어요. Tanggal hukuman mati pun sudah ditetapkan, yaitu 23 Desember. Teman-teman yang tidak mau Yonggu mati berencana membebaskan Yonggu dengan cara di luar nalar, yaitu menggunakan balon udara yang dibuat dari barang-barang seadanya saat mereka bekerja di pabrik bola. Napi-napi lain dengan senang hati membantu, begitu pula dengan Bu Guru juga Minhwan, karena Yonggu pantas mendapatkan kebebasan. Tak lama kemudian acara paduan suara sekolah Yesung pun tampil di penjara. Mereka diminta berinteraksi dengan semua orang di sana sampai pergi ke lapangan. Tanpa sepengetahuan Yonggu dan Yesung, balon udara sudah disiapkan dan mereka berdua langsung diterbangkan keluar dari penjara. Melihat ada keanehan, sipir-sipir penjara pun berusaha menghentikan, tapi para napi langsung mencegah mereka. Sayangnya tali balon udara nyantol di kawat tembok dan akhirnya mandek di tempat. Tapi betapa bahagianya Yonggu dan Yesung di atas sana karena bisa melihat sunset yang begitu indah. Sementara itu para napi lainnya hanya bisa kecewa karena rencananya telah gagal. 오늘은 그리고 아빠를 Pada tanggal 23 Desember, hari di mana Yonggu akan dijatuhi hukuman mati, ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun Yesung. Mereka pun merayakan hari ulang tahunnya di dalam sel dan masing-masing memberikan kado, termasuk Yonggu yang akhirnya membelikan tas Sailor Moon. Yesung pun mengucapkan terima kasih ke Yonggu karena selama ini sudah menjadi ayah yang baik. Melihat kehangatan mereka, Yang Ho dan kawan-kawan pun hanya bisa menangis. Setelah itu, Yonggu berpamitan ke semua teman-teman di selnya dan dengan berat hati mereka mengikhlaskan Yonggu untuk pergi. Terlihat tulisan dari kelima napi tersebut di belakang baju Yonggu yang artinya kami mencintaimu. Yonggu pun menggendong Yesung sampai ke pintu penjara dan di sana mereka pun harus berpisah. Yang Yesung tahu saat itu ayahnya akan pergi ke suatu tempat yang lebih baik. Yonggu pun berpesan agar Yesung bisa menjaga dirinya sendiri dan menjadi anak yang pintar. Sampai akhirnya Yonggu pun harus dibawa ke tempat hukuman dan pergi meninggalkan Yesung begitu saja. Seperti biasa mereka bermain hitungan 3, melakukan tingkah konyol dan Yonggu terus melambaikan tangannya sampai melewati tikungan. Melihat gelapnya lorong di sana dan teringat dia akan berpisah dengan putri tercinta selama-lamanya, Yonggu pun langsung berlari kembali menemui Yesung, memeluknya sambil menangis histeris. Dan Yonggu terus berteriak minta tolong agar kesalahannya dapat dimaafkan. Cerita yang sangat tragis ya kan lur, dan tidak ada siapapun yang bisa menolong Yonggu saat itu. Scene pun kembali ke masa sekarang ketika semua orang di pengadilan terdiam mendengarkan cerita Yesung. Dia mengatakan jika saat itu tidak ada penyelidikan lebih lanjut dari polisi. Padahal jelas-jelas hasil otopsi kematian Ji Young dikarenakan cedera, bertentangan dengan pernyataan dari polisi bahwa penyebabnya karena dicekik oleh Yonggu. Selama ini polisi memanfaatkan cacat mental Yonggu dan rasa cinta kepada putrinya agar dia mau menyerah. Hari itu, Yesung berada di sana untuk membela ayahnya yang sangat dia cintai dan atas nama keadilan. Yesung ingin agar kesalahan ayahnya dapat dimaafkan. Setelah berdiskusi, hakim berkesimpulan polisi memang telah mengancam dan memukuli Yonggu agar mau mengakui kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Karena memang tidak ada bukti yang cukup, pengadilan pun akhirnya memutuskan bahwa Lee Yonggu tidak bersalah. Di akhir film, saat Yesung melihat balon kuning di kawat penjara, dia teringat hari bahagia bersama ayahnya ketika naik balon udara. Sampai akhirnya balon udara pun bisa terbang kembali jauh ke atas langit. Yang artinya sekarang Yonggu sudah tenang di alam sana. Buyar, masa film kayak gini aja nangis lur? Cuma kasus nuduh orang gak bersalah, masa nangis lur?
Jangan nangis dong. Jelas film sepadet dan semenarik ini panen penghargaan ya kan, bahkan menjadi salah satu film Korea terlaris sepanjang masa. Usut punya usut, film ini terinspirasi dari kisah nyata di tahun 1972, di mana saat itu orang-orang berketerbelakangan mental selalu mendapatkan diskriminasi dari hukum yang berlaku. Sudah banyak negara yang merimik film ini lur, seperti Turki, India, Filipina, termasuk Indonesia juga filmnya akan rilis di September 2022 nanti. Udah film keluarga, hubungan orang tua anak, isu ketidakadilan hukum, korbannya keterbelakangan mental lagi lur, siapa yang kuat ya kan? Scene manakah yang bikin kalian mewek? Coba komen-komen di bawah. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk berlaku tidak adil kepada siapapun. Bahasa yes untuk link subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur. Sedih filmnya.